وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. Lanjutan daripada kemarin, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala membanggakan ciptaannya dan Allah membanggakan kekuasaannya, sehingga Allah menyatakan anna khalaqna lahum mimma amilat aydina. Aku sendiri yang menciptakan tanpa campur tangan yang lain. Membanggakan maha makhluknya Allah, kudrahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Qawiyyu ya Matin. Nah, Allah di situ kemarin menyebutkan secara khusus apa? An'aman, ya kan? An'aman fahum laha malikun, ya kan? An'aman, hewan ternak. Itu apa hewan ternak yang dimaksud? Unta, sapi, dan kambing. Disebut secara khusus. Kemarin kenapa? Kok disebut secara khusus kenapa? Karena mereka bertiga ini, unta, sapi, kambing, memiliki manfaat yang sangat banyak. Manfaat yang sangat banyak. Sering kami jelaskan tentang unta. Unta itu luar biasa, ya. Unta itu hewan yang kuat, ditunggangi manusia bisa, dibuat ngangkut barang bisa. Dan unta ini tahan perjalanan 5 hari gak makan, gak minum pun kuat. Kalau kuda mati. Unta itu Masya Allah, di padang pasir yang panas, terik matahari yang luar biasa, tapi unta mampu berjalan 5 hari tanpa apa? Makan dan minum. Karena di punuknya unta itu nyimpan lemak sama nyimpan cairan, sehingga dia tadi itu selama 5 hari kuat. Jadi asupan makanannya ngambil dari punuk unta. Tahu punuk unta ya, punuknya itu dari situ. Dan unta ini kendaraan sudah mulai kurang lebih 3.000 tahun yang lalu, ribuan tahun sudah. Mulai zaman dulu orang itu unta itu ya kendaraan yang hebat, kendaraan yang istimewa. Ribuan tahun. Mobil kan baru, kapak mobil itu baru, ya, mobil baru, motor baru, pesawat baru. Tapi unta, itu coba mobil 5 hari dipakai terus nggak diisi bensin, nggak jalan. Ya, motor 5 hari dipakai terus, tiap saat dipakai, nggak ngisi bensin, ya berhenti, nggak jalan, ya kan?
Ya, kalau motor, mobil perlu servis, unta tidak perlu servis. Ya. Hewan tidak perlu diservis. Kasih oli, kasih apa? Ya perlu. Ya pokoknya waktunya makan kasih makan, minum kasih minum. Dia bisa nyimpan nanti. Luar biasa. Allah ciptakan luar biasa di punduknya. Jadi punduknya itu bukan sembarangan, itu nyimpan itu, nyimpan gizi itu, nyimpan makanan, nyimpan minuman itu. Luar biasa. Keajaiban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kendaraan terlama, dipakai terlama itu unta itu. Ya. Makanya bolak-balik itu disebut kata-kata hewan ternak. Di antara hewan ternak apa? Unta. Fahum laha malikun, sehingga mereka memiliki hewan ternak tersebut, ya kan? Memiliki hewan ternak tersebut. Mereka bisa jual, bisa beli, ya. Bisa dikasihkan orang, bisa diwariskan, bisa dipakai buat ngangkut barang, bisa dipakai buat berkendara, buat lomba, mana-mana. Digembala, ya, dikembangkan, macam-macam. Kegunaan unta itu macam-macam. Dan unta itu dulu orang Arab itu unta itu sudah, orang punya unta itu sudah masya Allah. Gitu. Kita orang sekarang punya mobil, gitu. Masya Allah. Jadi kayak harta kebanggaan unta itu. Nah, kemudian wadallanaha sakharnaha, kami jadikan unta itu mau tunduk, nurut, tak nurut no, tak jadikan nurut itu unta itu. Bukan unta dong, dia kambing ya sapi. Lahum, bagi mereka, untuk mereka. Sehingga faminha rakubuhum, maka dari hewan ternak itu mereka naik kendaraan. Unta, mereka naik apa? Unta, kendaraannya rakubuhum. Rakubuhum, kendaraan mereka dari situ. Unta itu. Wa minha ya'kulun, dan dari hewan ternak an'am itu mereka makan. Orang Arab makannya apa? Ya ada daging unta, daging kambing. Dari situ. Ayam di sana mati, panasan. Padang pasir kalau cacingnya, ya. Dan di sini banyak cacingnya di tanah Indonesia. Padang pasir cacing mati, panasan, obok, gosong. Gak semua hewan kuat hidup di padang pasir. Gak semua hewan kuat. Ya. Makanya jenis hewan yang di padang pasir itu sedikit, gak banyak dibandingkan di tempat yang tropis, ya, tempat yang lain. Nah, padang pasir itu curah hujannya juga sedikit, ya. Jarang hujan, ya. Cari minum ya sulit, ya kan. Harus hewan-hewan yang kuat, hewan-hewan yang memang betul-betul sama Allah dijadikan memang mampu hidup di padang pasir. Dan subhanallah, kekuasaan Allah. Tiap tempat ada spesies, jenis hewan yang macam-macam dan bisa hidup di situ. Karena kadang-kadang kalau ente pindah itu tidak bisa hidup. Ada sebagian hewan yang kalau misalnya dia misalnya bisa hidup di padang pasir, dia ditaruh di Indonesia ini tempat yang tropis, tidak bisa hidup. Ada yang dia hidup di tropis hewan, ente pindah ke padang pasir atau pindah ke tempat lain, nggak bisa hidup, sebentar mati. Kenapa? Allah sudah menempatkan dia di tempat yang pas. Kalau dipindah-pindah tidak pas. Gitu. Sama kayak mata di sini. Tak pindah satu sini, biar nggak perlu spion. Bisa? Tidak bisa.
Kenapa? Allah sudah tempatkan di sini. Gak bisa ente pindah-pindah. Pasnya di sini. Dan kalau ada orang matanya sini satu, matanya sini satu, pagu deh. Pagu aneh. Kayak Dajjal. Aneh. Ya, mata satu kayak Dajjal. Aneh. Jadi segala sesuatu yang diciptakan Allah itu pas, sesuai, persis, tidak kurang, tidak lebih, pas semuanya. Ahsana suwarahum. Allah adalah ahsanul khaliqin, sebaik-baik pencipta, betul-betul indah dalam ciptaannya. Allah Subhanahu wa ta'ala Azza wa Jalla. Coba kalau unta, kambing, sapi itu gak ditundukkan sama Allah, gak mau ditendang. Unta itu kalau lagi marah, manusia gak ada yang berani dekat. Manusia ditendang unta, bedine sama lo. Gede unta itu, ente naik, kalau gak kebiasaan naik, gak bisa naik, ceklik sih kalau. Tinggi unta itu. Kadang masih perlu pakai tangga-tanggaan itu untuk naik ke unta. Tinggi unta itu. Kalau udah pendekar loncat, dia pinter naik, pinter mengendarai unta, tidak bisa naik tanpa tangga tadi itu atau tanpa kelana itu. Coba kalau misalnya unta itu tidak dijadikan Allah nurut, tunduk sama manusia, ya gak ada yang bisa mengendarai, ya kan? Allah yang buat dia tunduk, wa dzallalnaha lahum. Aku tundukkan mereka, tak buat nurut, tak buat patuh mereka. Dzallalnaha lahum. Sehingga faminha rakubuhum. Sehingga mereka bisa naik dari situ, jadi kendaraan mereka. Wa minha ya kulun, dan dari situ mereka juga makan, dari unta, sapi, kambing, makan. Coba unta ketika mau diperah susunya misalnya berontak, bisa perah susunya? Enggak bisa. Tapi kenapa ketika diperah susunya kok diem, menang tok untanya? Karena Allah yang buat dia diem. Wa dzallalnaha lahum. Gitu. Kenapa mau disuruh ngangkut barang? Kalau berontak barangnya tiba kabeh jatuh semuanya, berantakan semuanya. Kenapa itu semua terjadi? Wa dzallalnaha lahum. Allah yang jadikan seperti itu. Kambing itu gembalannya rada angel, rada ngeyel kambing itu. Ya ada manusia rada ngeyelan ya kayak wedhus. Ngeyel. Kadang diarahkan sini ngono. Ya, dicari rene galuke rono. Kambing itu kan gitu kan. Tapi subhanallah, kok ya manusia kok ya betah gembala kambing? Kok ya betah? Ya, karena apa? Karena di dalam kambing itu ada daging yang enak, yang lezat. Wa minha ya'kulun, yang mana manusia makan di situ. Nah, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala membuatkan kambing itu termasuk hewan ternak, bukan hewan liar? Karena wa dzallalnaha lahum. Paham dong? Bahkan walahum fiha manafi'u, dan masih banyak sekali manfaat yang Allah berikan dari hewan ternak lahum untuk mereka. Manafi'u seperti apa? Aswafiha wa ubariha wa sya'ariha, bulu-bulunya, ya kan? Bulunya unta, bulunya wol, bulunya domba, ya kan? Manfaat dari situ buat jaket bisa, buat jubah bisa, buat sajadah bisa, ya kan? Macam-macam buat hiasan bisa, kulitnya manfaatnya masih banyak. Wa masyarib, dan minuman. Apa minuman dari mereka? Susu.
susu unta, susu kambing, susu sapi, tiga-tiganya punya susu semua ya. Susunya bisa diminum semuanya. Susu unta, susu sapi, susu kambing. Min labaniha jam'u mashrab bima'na syurb atau mawdi'in. Di masyarib mereka membuat Tuhan-Tuhan selain Allah, menyembah kepada Tuhan-Tuhan selain Allah. Maknanya ittakhadhu jadi apa? Maknanya apa? Menyembah. Asnaman ya'budunaha. Maknanya menyembah. Tafsir dari ittikhadh. Jadi wattakhadhu, mereka menyembah ya, min dunillah, dari selain Allah, alihatan, Tuhan-Tuhan dari selain Allah. Mereka menyembah Tuhan-Tuhan alihatan dari selain Allah, min dunillah. Siapa Tuhannya mereka orang kafir Quraisy? Siapa? Berhala. Mereka menganggap la'allahum yunsurun, supaya mereka ditolong, dapat pertolongan. Patung itu loh, nolong diri sendiri nggak bisa. Nah, kok mau nolong orang lain? Patung bisa nolong diri sendiri. Ada orang mau ngancurkan patung, bisa dia membela diri biar nggak dihancurkan? Bisa nggak? Nggak bisa. Dia mau makan nggak bisa, dia mau minum nggak bisa. Apalagi mau ngasih makan, ngasih minum. Jaga diri sendiri nggak bisa, apalagi mau jaga orang lain. Patung itu. Kok mereka nyembah patung? Jadi mereka beranggapan la'allahum yunsurun. Mereka menyembah patung itu, berhala itu, supaya mereka dapat pertolongan. Belas. Oh, ini nolong diri sendiri, patung nggak bisa, apalagi mau nolong mereka, orang lain. Makanya dulu saat Nabi Ibrahim alaihissalam ingin membuktikan kepada kaumnya tentang berhala itu tidak bermanfaat sama sekali, Nabi Ibrahim apa yang diperbuat? Berhala yang kecil-kecil dihancurkan, ya. Sisa berhala yang gede, terus palunya itu dikalungkan di patung yang besar. Nah, terus ketika kaumnya itu setelah ada acara besar-besaran, perayaan besar-besaran, pulang masuk ke dalam tempat sesembahan mereka, dilihat, loh kok hancur semuanya ini? Siapa ini yang menghancurkan Tuhan kita? Benar, Tuhan yang dihancurkan. Siapa yang berani ini menghancurkan Tuhan kita? Nah, Ibrahim jawabnya, tanya sama yang besar itu, yang bawa palu. Apakah Nabi Ibrahim bohong? Tidak bohong. Ingin membuktikan, biar mikir. Terus mereka akhirnya mikir, lalu patung kok bisa malu? Kan tidak bisa malu, tidak bisa menghancurkan. Akhirnya mereka mikir, kamu ini kurang ajar Ibrahim. Marah-marah ya Nabi Ibrahimnya. Akhirnya sampai Nabi Ibrahim dilempar dalam kobaran api oleh Namrud. Karena mereka sudah tertutup mata hatinya. Ya, sebetulnya mikir, cuma karena belum dapat hidayah, ya tidak bisa, nggak masuk Islam, nggak bisa, karena nggak dapat hidayah murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga, beliau pernah cerita begini, saya itu kadang-kadang kalau sendirian, kadang suka tertawa sendiri, kadang suka nangis sendiri. Ditanya, kenapa kok ketawa sendiri, kenapa kok nangis sendiri? Iya, saya itu kadang menangis sendiri. Saya ingat dulu tuh saya nyembah berhala. Saya itu dulu nyembah patung. Bahkan saya dulu pernah membunuh anak saya, tak kubur hidup-hidup. Putrinya Sayyidina Umar bin Khattab, dulu belum masuk Islam. Itu saya nangis kalau ingat itu. Nyesel sama dosa-dosa saya, sama dulu kemusyrikan saya, nyesel banget. Terus kenapa kok kadang-kadang ketawa sendiri? Iya, dulu tuh saya kalau bepergian, musafir, itu saya bawa roti. Tapi saya bingung mau bawa Tuhan saya patung kegedean abot, berat. Rotinya, tepungnya itu tak buat
jadi bentuk Tuhan saya. Paham ya? Jadi bisa tak taruh tas, tak bawa kemana-mana. Jadi Tuhannya bisa bersama saya kemana-mana. Tapi kalau saya pertengahan jalan lapar, makanan habis, ya Tuhanku tak pangan. Tuhan saya makan. Nah, itu saya di situ ketawa. Kok aku ya bodoh? Di situ kok ya saya tidak mikir loh ya. Tuhan bisa dimakan, bisa habis itu. Kenapa saya di situ tidak mikir? Karena di saat itu belum dapat hidayah. Dapat hidayahnya setelah itu. Belum dapat hidayah. Kalau makan Tuhannya sendiri bayang. Belum dapat hidayah saat itu. Hidayah dari Allah murni. Ada saat-saatnya. Yamna'un min 'adzabillahi ta'ala bi syafa'ati alihatihim bi za'mihim. Kata Allah, la yastati'una nasrahum. Mereka berhala ini gak bisa nolong mereka. Gak bisa nolong kamu, gak bisa nolong orang-orang kafir itu. Alihatuhum. Ya. Nuzilu manzilatal ubala. Nasrahum wa hum ay alihatuhum min al-asnam lahum jundub muhdarun. Wa hum, dan tuhan-tuhan mereka berhala-berhala itu lahum, bagi mereka jundub, tentara atau pasukan atau golongan yang akan muhdarun, akan nanti juga akan finnari ma'ahum, akan dihadirkan di hadapan aku Allah, dan akan dimasukkan ke dalam neraka bareng sama mereka. Berhala nih yang nyembah berhala bareng-bareng berjamaah rombongan masuk neraka. Loh, kok kamu minta pertolongan berhala? Loh, berhala ini juga bakalnya muhdurun. Bakal bukan hanya menghadap aku, di hadapanku bareng-bareng pluk masuk neraka bareng-bareng sama penyembah berhalanya. Kok nolong kalian? Loh, dia masuk neraka kok mau nolong? Paham tuh kan? Jadi la yastati'una, mereka para berhala tadi itu tidak mampu nasrahum, menolong orang kafir tadi itu, penyembah berhala. Wahum, dan berhala-berhala itu lahum, bagi orang-orang penyembahnya jundun, ya bisa anhim nasrahum muhdurun finnari ma'hum, golongan tentara, pasukan yang akan muhdurun, akan dihadirkan di hadapan Allah nanti, dan akan nanti masuk bareng-bareng bersama mereka para penyembahnya ke dalam neraka bareng-bareng rombongan. Dalam pendapat yang lain ada yang menyatakan bomirnya kembalinya tidak ke situ. Jadi dibalik. Kan tadi kan gini, wahum, siapa hum yang pertama? Berhala, ya kan? Lahum, siapa ini? Majrurnya ini tadi orang kafir kan gitu kan? Wahum, dan berhala, lahum, bagi orang kafir, jundun, pasukan, golongan yang akan muhdurun di hadapan Allah, termasuk neraka bareng-bareng. Ini yang pertama, ya tadi kan? Yang tadi. Nah, pendapat yang kedua menyatakan tidak gitu, dibalik. Wahum, hum yang pertama orang kafir, dan mereka para penyembah berhala, orang-orang kafir penyembah berhala. Lahum, hum yang kedua baru berhalanya. Bagi sesembahan mereka, berhala-berhala yang mereka sembah, jundun, tentara. Jadi penyembah berhala menjadi tentara berhalanya, pasukan berhalanya. Paham gak? Memang pasukan kan berarti kan? Kan mereka nyembah berhala, mereka melindungi berhalanya, jadi pasukannya. Sama kayak rakyat melindungi presidennya, rakyat melindungi
Nah ini mereka melindungi berhalanya. Tuhan dilindungi. Paham ya? Tuhan kok dilindungi? Mereka melindungi sama saya. Kok melindungi Tuhannya? Yaitu berhala-berhala tadi itu. Padahal baru akan dihadirkan di hadapan Allah bareng-bareng masuk neraka bareng-bareng rombongan. Wal'iyadu billahi ta'ala. Lawang butuh bodyguard. Patung itu loh, berhala itu butuh bodyguard, butuh tentara, butuh yang merawat. Patung kalau nggak dirawat, hancur nggak? Hancur. Rumah itu kalau nggak ada yang pakai bertahun-tahun, hancur nggak? Hancur. Berhala nggak ada yang merawat, ya hancur. Maka mereka oleh Allah diibaratkan jundun, orang yang menyembah berhala, tentara. Jadi perawat berhalanya, dijaga berhalanya, jangan sampai ada yang ngancurkan, jangan sampai rusak, jangan sampai ini, jangan sampai itu. Ini melindungi. Loh, yang melindungi itu mereka, bukan berhalanya. Kok minta perlindungan dari yang dilindungi? Aneh kan? Minta perlindungan dari yang dilindungi. Nah ini akalnya sudah ditutup, mata hatinya sudah ditutup. Tidak yakilun betulan ini. La ya'qilun, la yashkurun dan lain sebagainya sudah ini. Wal'iyadu billahi ta'ala min dzalik. Fala yahzunka qawluhum wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa